Selamat datang di podcast Warung Ngopi Jurnalis. Buat cerita jadi berita, berita jadi cerita. Masih bersama saya Ade Gunawan, dan saat ini di tanggal 5 Agustus Warung Ngopi Jurnalis sedang membuat cerita terkait dengan komunitas bengkel las Indonesia Seniman Api bersama saya Muhammad Sandi dari Sarang Semut Production. Oke, Om Sandi, boleh ya saya panggil Om ya? Siap, silakan. Om Adi, saya panggil Om Adi juga ya. Jadi gini, Om Sandi, hari ini kita ketemu, jadi satu hal yang menarik nih bagi Warung Ngopi Jurnalis nih untuk membuat cerita jadi berita, berita menjadi cerita ya. Apa sih sebetulnya komunitas bengkel Indonesia ini apa sih sebenarnya? Kayaknya terlalu jauh kita ke bengkel las Indonesia dulu. Oh gitu, terlalu jauh ya? Oke, sebelum ke bengkel las Indonesia, boleh nggak Om Sandi memperkenalkan siapa Om Sandi, terus aktivitasnya apa aja sih saat ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. Saya dari Sarang Semut Production. Pekerjaan kita sehari-hari ini ya tukang las, para seniman api lah. Para seniman api yang berusaha mencari mencari rezeki untuk anak istri. Oke. Lebih dalam ya. Om Sandi, itu kan sekilas kalau kita ngulik-ngulik sejarahnya, tadi nyebut Sarang Semut, ya kan? Sebetulnya Om Sandi ini kalau dilihat dari latar belakang pendidikan kan sarjana ekonomi ya. Betul. Tadi ada Sarang Semut Production, terus ada bengkel lasnya ya dari. Ini Sarang Semutnya sendiri boleh gak cerita sejarahnya sedikit? Sejarah sedikit ya, sedikit atau banyak nih? Ya banyak juga boleh. Banyak habis. Gimana Om? Sarang Semut ya. Bicara Sarang Semut, sebelum berdirinya Sarang Semut, saya dulu main pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. SS ya, Stocky Shop. Oke. Pengadaan barang dan jasa di tahun 2015. Ketika kita punya kesempatan, maka kita buat CV yang namanya Sarang Semut. Di bulan 11, di tanggal 11 bulan 11 2015, maka terbentuklah CV. Kenapa berubah menjadi Sarang Semut? Pastinya ada pertanyaan dari banget ya. Yang awalnya Stocky Shop menjadi Sarang Semut. Stocky Shop, ketika kita mempunyai kesempatan, saya ingin melegalkan ke notaris setempat. Pada saat itu ternyata Stocky Shop ini tidak bisa dilegalkan karena memakai bahasa Inggris. Akhirnya dalam hitungan jam kita harus merubah nama itu, tapi saya pribadi tidak mau berubah logo SS ini. Seketika teman saya yang namanya Dede Irfan, dulu dia menjabat sebagai direktur saya dan saya sebagai komisaris. Dia bilang saya, "Tan, ini nggak bisa nih mau dilegalin karena kita harus pakai nama bahasa Indonesia. Ya udah, ganti aja namanya. Ya udah, gue buat Sandi Sejahtera ya." Jangan. Saya bilang kayak gini ya sama dia, jangan pakai nama Sandi karena itu karakteristik orang atau objek gitu ya, saya nggak mau. Tiba-tiba saya terpikir, Sarang Semut aja. Sarang Semut aja. Tiba-tiba dia juga ACC. Kenapa dia ACC? Unik namanya, Sarang Semut. Saya belum mikirin artikulasinya, saya belum mikirin filosofinya pada saat itu. Maka terbentuklah nama Sarang Semut pada hari Jumat, kalau nggak salah itu. Pada hari Jumat terbentuklah nama Sarang Semut dan alhamdulillah jadi. Setelah jadi, saya ada plan, ada beberapa perencanaan. Kita ingin membuat suatu, selain pengadaan barang, kita bermain di dunia jasa, yaitu event organizer.
di mana perjalanannya ini bukan hanya apa ya, skip dulu ya, lupa. Oke. Jadi gini, awalnya sudah berjalan secara pribadi ya. Betul. Awalnya tanpa badan hukum, terus bergabung dengan rekan-rekan ya. Pada saat itu masih belum ada legalnya. Betul. Beranjak karena kebutuhan tadi ya, pengembangan tadi ya, komunitas ya tadinya ya. Terus berkembang menjadi suatu entity, sebuah perusahaan gitu ya. Berdirilah CV. Sebetulnya di awal targetingnya baru dua ya, Berdua. pengadaan barang dan event IO. organizer. Tapi boleh cerita ngulik sedikit ya, perjalanan waktu jadi pengadaan barang dan IO itu sempat berapa lama tuh? Lumayan cukup lama sih, kurang lebih hampir 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ini boleh curcol dan segala macam ya. Pasti dalam perjalanannya nggak akan mudah tuh. Pasti. Om Sandi. Satu, mungkin kalau kita sendirian mengatur manajemennya no problem. Tapi kalau sudah ada 2 kepala, 3 kepala mengatur manajemen untuk berjalan suatu usaha, berarti kan ada lika-likunya. Boleh nggak cerita? Ceritanya cerita yang sedih atau apa nih? Wah, yang bahagianya mesti diceritain, yang sedihnya juga mesti diceritain. Kayaknya cerita yang sedih nggak perlu deh. Oh gitu ya. Kita tahunya senang aja ya. Jangan lupa kita seruput-seruput kopi. Kopi dong, kopi. Pada saat itu saya di tahun 2015 masih ya, 2016. Masuk 2016 saya bermain di event organizer. Ini lika-likunya sangat banyak. Beda dengan kita bermain di pengadaan barang dan jasa. Karena ketika kita main di dunia internet, kita berkaitan dengan interaksinya dengan orang manusia. Sampai tahun 2018 pada saat itu saya jalanin satu brand dan sempat mengalami kerugian dan kecewa lah sama kawan-kawan gitu kan. Karena yang harusnya kita berbagi sama rasa dan sama rata lah, tapi nyatanya enggak. Malah yang saya rasain itu pahitnya lebih banyak. Tapi ketika pembagian hasilnya itu ya kita rata. Kerjanya lebih banyak, Iya dong, hasilnya rata. Berarti ajas keadilannya belum berjalan baik atau? Karena sama rasa sama rata. Oh gitu. Sama rasa sama rata. Bukan komunis ya. Masalahnya kita komunis lagi. Terus gimana Mas Andi? Ya ketika kita down, tiba-tiba saya ditelepon sama salah satu rekan kerja saya pada tahun 2011 di rumah sakit PMRI Bintaro. Tiba-tiba dia telepon, San, lu mau kerja gak? Saya bilang begini, saya pikir-pikir dulu ya Mang, karena dia kan orang Sunda, saya pikir-pikir dia Mang. Kebetulan saya punya waktu 2 hari, disuruh mikir. Karena memang satu saya lagi down, ya akhirnya saya putuskan saya keluar dari dunia usaha. Saya kerja. Bekerja dengan orang gitu. Bekerja dengan orang. Oke. Saya putuskan oke, saya ikut kerja. Tapi dengan catatan, gua nggak melamar. Karena gua nggak ngelamar. Ya udah lu masuk aja langsung. Tapi bawa CV gitu ya, kurikulum kita. Riwayat hidup. Tapi saya nggak ngelamar. Ya alhamdulillah ketika saya datang di hari Senin, saya diterima pekerjaan. Pada saat itu kan sudah berjalan ya? Bukan?
pada saat itu sudah berjalan sarang semut tadi ya, Betul. atau pengadaan barang ya. Betul. Tapi di pertengahan jalan karena ada kendala, Problem akhirnya dihentikan dulu dan akhirnya bekerja di salah satu perusahaan. di satu perusahaan. Lanjut Om. Setelah saya bekerja selama 8 bulan, saya punya planning. Karena memang mindset saya dari dulu tuh ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, wira swasta, Wira entrepreneur, usaha. dan bisa ngajak teman-teman untuk karya bareng gitu ya, Betul. yang menghasilkan secara Kurang lebih ekonomi seperti kreatif itu. ya. Kurang lebih seperti itu. Berjalan saya bekerja selama 8 bulan, saya punya plan. Yang pertama saya ingin buka usaha. Oke. Yang kedua saya ingin nikah. Tapi nikah ini belum kepikiran. Oh, waktu diriin usaha juga belum nikah ya? Belum. Masih bujangan ting-ting gitu ya? Oke. Tong-tong. Tong-tong. 2018 ketika saya bekerja, saya harus punya planning membuat satu usaha. Mikirin pulang kerja, yang namanya orang kerja ya, kita dari jam 8 sampai jam 5 kita pulang. Pikiran saya tuh kadang-kadang kemana-mana. Pada saat itu ditempatkan di bagian apa tuh? Kebetulan saya dulu di admin medis. Admin medis. Jadi interaksinya dengan para dokter. Lumayan cukup strategis. Oke. Di posisi tersebut. Cuma memang kekurangannya karena saya itu jatuhnya freelance. Jatuhnya Freelance freelance. juga apa ya namanya ya? Saya juga nggak tahu. Tenaga kontrak. Tenaga kontrak. Oh. Semasa saya bekerja, saya mengumpulkan uang. Selama jangka waktu berapa tuh? 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan saya sisihkan uang saya. Dan dari hasil saya, gaji saya, hampir 80% itu saya membuka lahan. Usia di berapa itu? 29. 29 tahun setelah berwirausaha, mencoba berwirausaha, akhirnya ikut kerja dengan perusahaan ya, di umur 29 tahun. 8 bulan ya, not ya. Oke. 8 bulan saya ngumpulin uang dari 100% gaji saya, 80% itu saya buang ke sini, ke tempat ini. Kembali untuk memodalkan usaha ya. Betul. Usaha. Pada saat itu berarti teman-teman sudah meninggalkan Sandi atau seperti apa tuh? Ya saya nggak punya teman. Nggak punya teman, sendirian berarti ya. Memulai lagi wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Saya merasa nggak punya teman. Ya, akhirnya saya mungkin salah satu dendamnya saya tuh, saya ingin membuat suatu usaha. Tapi dengan kata tanda kutip dendamnya ini positif ya. Bukan berarti itu saya dendam dengan seseorang saya harus bunuh dia atau saya membunuh karakternya dia, enggak. Tapi saya memotivasi diri saya harus bisa menjadi mereka. Oke, berarti mentalnya sudah mau bangkit lagi ya dari yang jatuh gitu ya. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi selama 8 bulan ini saya ngumpulin energi. Ada pepatah, bukan pepatah ya, ada ibarat kata gini Bang Ade. Ketika kita mau memanah, panah ini harus kita tarik ke belakang. Oke. Mudah-mudahan ketika dilepas itu lebih jauh jangkauannya. Mengenai sasaran gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau meleset repot ya kan. Oke, cerita singkat dari tadi ya, bekerja dengan di perusahaan orang. Ya. Pada saat itu menjadi anak buah, supervisor atau apa tuh? Ya, yang namanya kerja mau supervisor, mau manajer, mau pastinya tentunya tetap aja bekerja. Okay. Bukannya, mohon maaf, kita bukannya saya merendahkan seorang pekerja. Saya salut dengan mental para pekerja. Tapi secara pribadi saya bukan tipikal orang pekerja.
bukan tipikal orang yang bekerja bekerja untuk orang. untuk orang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mandiri lah ya. Nah, pada saat Om Sandi memulai lagi setelah 8 bulan, akhirnya mengundurkan diri atau sudah habis masa kontrak? Yang pertama memang satu mau habis, dan yang kedua mungkin ada salah satu orang yang nggak suka dengan saya gitu kan. Tiba-tiba pada saat itu COVID masuk 2019. Oke. 2018 akhir kalau nggak salah COVID itu masuk. Mungkin saya 2020 kali ya. COVID di 2020. akhir 2019, di awal 2020. Oh betul 2019 ya. Mau masuk tahun 2020. Pada saat itu mungkin ada salah satu orang HRD yang nggak suka dengan saya, nggak tahu lantaran apa, tiba-tiba saya diginiin, Sandi, kenapa kamu nggak ngomong begini-begitu sama saya? Nggak ada lain sebagainya. Dengan Adalah, segala ya, latar dengan belakang gitu ya. Saya bilang kayak gini, Bu, saya ini diminta, bilang kayak gitu, untuk membantu pekerjaan ini. Jadi saya nggak masuk melalui dari ibu, walaupun ibu HRD. Sempat saya ngomong gitu. Ya mulai dari situ dia mulai agak sedikit gimana mas saya. Tiba-tiba COVID masuk, saya dipindahkan ke front office, tepatnya di UGD. Ya, karena satu, saya juga punya plan mau nikah. Karena dulu memang apa ya, serem juga ya di rumah sakit tuh, beda suasananya dengan di luar. Karena tuh kalau ketika kita di rumah sakit COVID itu datang, itu suasananya sangat berbeda, ekstrim banget. Makanya saya berpikir, gue jangan-jangan gue belum kawin tiba-tiba gue mati lagi karena COVID gitu kan. Repot juga kayak gitu. Makanya udahlah, gue mending keluar. Oh gitu, mengundurkan diri ya? Mengundurkan diri. Oke. Tapi dengan catatan ya, sebelum saya keluar, saya sudah punya plan. Yaitu saya buat tempat dulu saya namain kebun kopi Mahajaulam. Kebun kopi Mahajaulam. Mahajah Ulam. Ulangin lagi. Apa tadi? Kebun kopi Mahajah Ulam. Kenapa tuh dinamain itu tuh? Karena memang tempat usahanya ada di kebun. Oke. Pertama itu. Ya. Kebun itu wadah, tempat lah ya. Ruangan lah ya. Ruangan lah ya, tempat. Cuma memang di kebun gitu. Kenapa harus kebun kopi? Kopinya itu karena dulu saya ingin membuka usaha dengan konsep dasar syariah Islam. Makanya saya namakan kopi, Kongko Perkara Islam, bukan iman ya. Kongko Perkara Islam. Oke, jadi itu kopinya ya. Selain kita usaha, kita juga apa ya? Ada niatan ibadah gitu ya. Ibadah lah. Ya, karena mau sholat, mau kerja itu kan sama salah satu ibadah gitu. Salah satu bentuk ibadah. Oke. Jadi enggak. Mahajah Ulam ini siapa? Ini nih. Itu mertua, pacar, apa tuh? Ponakan. Mahajah Ulam ini ya. Repot juga kalau ponakan, bisa digambar saya. Itu nama siapa tuh diambil itu? Itu nama nenek saya, dari bokap, dari babe. Oh, berarti ada tadi ya, kebun mengartikan suatu space, ruangan, tempat-tempat usaha, kopinya tadi Kongko Perkara Islam, terus juga Ulamnya yang punya kebun. Ini adalah tanah leluhur dari keluarga ya. Betul. Menghormati ya. Betul. Menghormati dan mendoakan bahwa mudah-mudahan keluarga orang tua ikut serta terdorong doanya gitu ya. Amin. Kurang lebih seperti itu. Setelah mengundurkan diri, ya kan tadi sendirian ya, dengan kesendirian. Betul. Itu kebiasaan tuh, komunitas atau organisasi ya, setelah mindsetnya tidak sama atau pemikirannya tidak sama, akhirnya tadi saling menjatuhkan. Betul. Ya, saling bukan hanya di dunia usaha ya, di dunia kerja pun sama. Oh, di dunia gaib juga begitu kali ya. Dunia lain ya. Ada yang jadi setannya. Nah, balik lagi memulai
pas jatuh itu secara mental maupun secara finansial kan tadi ya Om Sandi bekerja mengumpulkan uang mungkin sudah siap, tapi secara mental pas membangun lagi itu kan merupakan tantangan lagi tuh. Betul. Kan kita nggak bisa bekerja sendiri, Betul. pasti mencari partnership atau rekan kerja. Itulah filosofinya dari semut itu. Semut Yoi. sebelum Sarang semut. sebelum ke semut kan tadi ada sarang tuh. Oke. Sarangnya itu ada. Oh sarangnya Sarang itu itu ada. ada tempat. Oke. Tempatnya di kebun. Mm-mm. Kita punya konsep dasar hari Islam. Ya, sedangkan semutnya sendiri filosofinya ya kita tahu lah. Semut itu ketika mereka bekerja sama, bekerja atau ketemu mereka itu saling salaman. Dan sifat bekerjanya itu saling koloni. Oke. Salaman dulu nemu. Oh, thank you. Oh maaf ya Om. Sorry ya. Bye, thank you. Hati-hati. Nong, ntar nong ya nong. Jadi unsur semut diambil karena ada kesan gotong royong, Betul. kebersamaan gitu ya. Tapi jangan salah Bang Adi, semut itu. Yang pertama dia ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Anamal. Oke. Jelas itu kan. Hmm. Langsung dari yang punya dunia gitu. Ya, oke. Yang kedua, semut itu memang pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman. Oke. Nabi Sulaiman ya. Keren Ini ya? berat. Makanya. Ngerokok dulu dah. Santai. Ah, Biasa lagi agak batuk nih. ya. Memang kebetulan ya bersyukur juga nih. Warung ngopi jurnalis ya bertemu di kebun kopi Mahaja Ulam ketemu sarang semut. Betul, ketemu sarang semut. Karena tahu sendiri kan semut adanya banyak nih biasanya di kebun, di pohon-pohon. Dan kebetulan ya bengkel kita adanya di kebun, Area kebun ya. area kebun. Ini sebetulnya alamatnya di mana sih Om sarang semut ini tepatnya ya? Oh tepatnya. Tepatnya di Jalan Banda, Kampung Cilalun, RT 2, RW 5, Jombang Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Perlu nggak kode pos ya? Ya. Om, tadi akses masuk ya, Adek dan teman-teman dari warung ngopi jurnalis ya, ada Om Bobi dan yang lainnya. Pas kesini, kirain tadi yang namanya tempat usaha orang akan mengambil ya peluang usaha di pinggir jalan, ya di jalan raya gitu, di tempat yang ramai. Ini di tengah kebun, masuk kampung nyelusup ya. Adanya di tengah kebun dekat kali gitu ya. Dan ini kan sepi nih. Betul. Nah, Sangat sepi. udah Tapi alhamdulillah udah berkembang. ya sangat sepi. Tadi dengan jatuhnya ya mau bangkit kembali lagi kayak kisah kerajaan zaman dulu ya. Pada saat dia jatuh dari tampuk kerajaan gitu ya, ditundukkan, dia mencari apa babat babat hutan, terus dia membangun kerajaannya dari tengah hutan. Ini Berarti- seru juga nih. Ini kisah Jawa kuno berarti ya. Babat alas warna-warta. Tapi memang itu sih. Nah. Yang namanya babat alas itu nggak mudah, ditambah lagi dengan akses yang tadi dibicarakan gitu ya. Ya alhamdulillah saya tempat ini bukan tempat saya, tapi tempat memang nenek saya. Artinya memang udah diwariskan ke orang tua dan mamang saya. Oke. Dan buat saya alhamdulillah cuma minta izin aja saat ini. Meminta izin menggunakan tempat ini atau ini. lokasi ini untuk usaha gitu. Betul, kurang lebih seperti itu, tanpa biaya sewa.
tanpa biaya sewa ya. Nggak biasa. Enak bener lo hidup lo. Tapi kan ya tahu diri sih sebenarnya. Kadang saya ngasih, kadang enggak. Itu sih ada biasa. Om, tadi berarti posisinya memulai lagi sesuatunya dari awal ya. Betul. Dengan perencanaan itu sebetulnya impian tadi ya direncanakan ya, itu tertulis nggak sama Om? Gua pengen ngelanjutin lagi usaha nih, usahanya lagi mulai dari nol, berarti gua harus mencari partner yang pas. Ini kan nggak mudah juga ya. Betul. Itu sempat gonta-ganti orang juga pastinya. Pasti Hmm. mungkin dari tenaga ahli. Ya alhamdulillah saya didampingi sama istri saya yang selalu support saya. Pas, dulu, potong dulu, maaf. Keluar nih, ya, keluar dari kantor ya kan? Ya. Kan ada jeda tuh. Ya. Emang keluar dari kantor langsung nikah gitu? Nggak lama. Berapa lama jaraknya? Kurang lebih 2 bulan, 3 bulan? Pada saat itu saya sama istri saya nggak pacaran. Nggak pacaran. Nggak pacaran. Jadi apaan dong? Tiba-tiba saya datengin, saya chat dia dulu ya kan. Ping ping. Kenal Ya, dari? dulu teman lama. Oh. Tapi memang saya nggak pernah ngobrol sama dia dan saya nggak tahu namanya dia siapa. Oke, tapi ngelirik udah gitu ya. Ya. Hmm. Udah ngelirik, udah. Cuma pada saat itu saya chat dia, saya ajakin ketemuan, tiba-tiba saya ngomong, lu mau nggak sama gua? Kayak gitu. Posisi dalam keadaan Sudah masih kerja, masih kerja masih kerja. di rumah sakit Bintaro. Ya, Oke, terus berlanjut. berlanjut ketika saya seriusin, alhamdulillah dia mau. Oke, Dan Berat- saya disuruh ngomong kedua orang tuanya. oke. Tahan dulu. Jedah antara ya, pas keluar ke nikah kan ada jedah tuh. Dia udah tahu tuh kondisi Om Sandi pada saat itu sudah tidak bekerja di perusahaan lagi dan ingin berwirausaha. Sudah, karena memang dari awal saya jujur ya, fair-fairan sama dia. Gua nih kerja, tapi gua kontrak. Hmm. Dan gue punya plan untuk mau buka usaha. Oke. Bahkan sempet saya ajak kesini juga gitu. Dulu masih zamannya work from home, Work from home. Benar. bener ya, WFH gitu. Iya. Saya ajak dia kesini untuk WFH di sini, sekaligus memperkenalkan ini tempat usaha yang mau gue bangun, gue rintis. Pada saat itu istri seorang pekerja juga Pekerja. atau masih sekolah? Pekerja. Lulusan dari Unpam, Unpam. Bidangnya sama, ekonomi. akuntansi, Akuntansi. sama-sama ekonomi. Oke. Lanjut. Rekan kerja. Ya kan? Istri sudah tahu. Yang ini pengalaman, boleh ya tuker informasi ya. Kulik nih gue nih. Kebiasaan ya. Dulu sempat Pengalaman pribadi biasa. berwirausaha, jatuh, bangun, bangkrut, untung sedikit ditipu temen ya kan. Curhat itu. Ya kan, jualan ya barangnya barangnya laku, duitnya orang ada. Udah biasa itu. Nah, jadi izin, kondisi ini istri sudah mengetahui kita tidak bekerja lagi, berarti kan penghasilannya belum pasti ya. Di sini istri menerima ya kondisi ini. Alhamdulillah terima. Wah, Alhamdulillah. menang banyak loh ya. Yoi. Ada istilah kata Tapi istri masih bekerja. masih bekerja. Oke. Lanjut. Permodalan, duit, ya kan? Project udah masuk ke IO tuh, atau masih melanjutkan IO atau membentuk usaha lain? Apa ya? Dulu saya masih fokus. Pada saat itu saya mau fokus nikah dulu. Just nikah. Just Jadi nikah. nggak ngapa-ngapain, cuma gue mau nikah aja, mau kawin Mau aja. nikah aja. Mau gimana ke caranya gitu. Modal habis dong buat nikah. Itu dia Mbak deh. Jadi ketika perjalanan saya lagi membuat infrastruktur kebun ini, Nah, ini kan pastinya ketika saya ada wacana untuk nikah, otomatis akan terbagi dua. oke. Jadi 80% itu gaji saya itu akan terbagi dua. Gua kerucutin. Oke. Duit tabungan lo pada saat keluar dapat gaji lo tabungin itu Habis.
Bukan, kira-kira nominalnya boleh di range 20 juta, 10 juta, 8 juta, 4 juta. Kerja ya. Iya, waktu kerja pas lo keluar ya. Di bawah 4. Bukan tabungan lo. Oh, tabungan nggak ada. Tabungan nggak ada. Nggak ada. Lo Jadi ngajak gini. Kan lo tabungan nggak ada. Lo ngajak orang nikah. Hebat. Modal apaan lo? Hebat nggak? Hah? Percaya nggak? Oh, Ade. Saya punya tabungan itu dari anak-anak SMP saya, Ya. di pondok saya gitu Ya. kan. Jadi memang yang selalu udah seperti saudara sendiri lah. Kita buat arisan emas dulu. Ada tahun 2014. Oke. 14 atau 15 gitu. Ya. Kita punya plan gimana kita buat tabungan emas. Dulu masih 11 orang, tiba-tiba nih orang yang mengurut cuma jadi 8 orang. Tinggal 8 orang. Ya, tinggal 8 orang. Ya, modal saya cuma itu, berupa nilai sekitar 7 juta lebih lah. Nggak lebih dari itu. Ngelamar anak orang. Hebat ya. Modal usaha kagak ada, dapat bini gitu ya. Iya. Itulah hebatnya. Ah. Lu berapa, Dek? Hah? Lu berapa? Apanya? Habisnya? Gua modal dengkul doang. Disponsorin lo. Berarti sama dong ya. Modal Tapi- duit 7 juta bisa kawin. Oke, izin. Kondisi orang tua pada saat itu pasti support ya, pasti Alhamdulillah, pasti. ngasih restu. Tapi kan yang namanya anak laki gitu ya, kadang-kadang sok gengsi gitu. Wah, Bu, udah ada duit ya. Padahal mah kantong tompes nih, gue jadi curhat. Bener, emang betul itu kenyataan. Saya juga sama. Tapi karena mungkin ada tabungan-tabungan kebaikan ya sama teman-teman, pada saat kita mau nikah, tiba-tiba kita kabarin, mereka kasih Kekuasaan support. Allah. Itu seperti itu atau gimana tuh tadi tabungan? Sama. Kurang lebih seperti itu ya. Hmm. Yang pertama saya cabut duit arisan Ya, senilai 7 juta. Alhamdulillah dapat support dana dari Babe. Oke, Senilai 10 juta. Ini saya sebutin ya. iya nggak apa-apa. Lanjut, Terus saya pinjam uang sama teman itu sekitar 20 jutaan. jadilah nikah gitu ya. Nah, tiba-tiba saya dapat project. Dapat proyek apaan tuh? Ada dari Sebelum nikah atau sesudah sebelum nikah? nikah. 1 minggu sebelum nikah. Dapat proyek pekerjaan. Kerja. Tapi partner udah ada belum? Partner apa nih? Itu partner Oh, mau dapat job. di luar dari Berarti job pribadi. Iya, aja pribadi. Oke. Itu kita cuma kerja 3 hari dikasih duit 12 juta gitu. Gue mau ngikut dong. Hebat gak? 3 hari. Aku juga mau ikut gua. 3 3 hari 12 juta. 12 juta. Berarti sehari 4 juta. Mantap gak? Gila tuh bilang. Nah, ntar kita Itu kekuasaan Allah memang. Main slot aja kagak dapet segitu. Jangan main slot. Ntar diomelin sama Roma. Slot. itu yang namanya rezeki dari itu Allah ya. Ya, Menjelang pernikahan ya. rezeki yang nggak diduga-duga itu datang. Berarti menikah di tahun 2020. 20. Bulannya 10 bulan 10, tanggal 10. tanggal 10. Beranjak tadi ya. Istri sudah menerima, setelah menikah istri masih bekerja? Masih. Oke. Ini perjalanan nih wirausaha ya. Tadi entrepreneur, lu masih ngembangin sarang semut ya, sarang semut sampai saat ini membuka unit usaha baru berupa bengkel las tadi. Betul. Oke. Perjalanan dari menikah, dapat lagi proyek pribadi atau langsung ke arah membuat unit ini? Enggak, sebelumnya ini memang sudah berjalan. Oh, udah Dulu berjalan. dipegang sama kawan saya dan abang saya. Oke, bengkel las ini. Bengkel las ini. Tapi Cuma masih di naungan sarang semut. betul. Oke. Cuma memang kan selama ini saya losin aja karena memang saya paham lah kita ini ngerintis kan nggak mudah. Jadi untuk ngambil rezekinya mereka aja tuh saya juga nggak mau. Saya senang ketika mereka mendapatkan pekerjaan. Tapi kan yang saya sesalkan kenapa setiap kali ada pekerjaan saya ini selalu nggak dilibatkan. Oke. Selalu dapat kerjaan kita nggak dilibatkan. Gitu kan. Sedangkan benderanya bendera sarang semut gitu ya. Bukan hanya bendera kan belum bendera. Oh, Kita masih personal. Gitu. oh itu masih personal. Sedangkan alat fasilitas dan sebagainya itu dari saya.
Maksudnya saya tuh nggak apa ya, nggak minta dari pekerjaan itu minimal lu ajak gua bicara. Oh, Itu kan ya, komunikasi itu sama gitu. abang lo, abang kandung ya. Tapi nggak apa-apa, CS sama abang kandung. Ntar dulu, belum habis nih cerita nikah. Lo nikah, kan duit lo habis tuh. Betul, Ya. betul. Lo mau mulai usaha lagi, jangan-jangan duit kondangan, hasil kondangan lo pakai buat modal. Malah saya jujur aja, jatuhnya sih ini fair-fair Iya. aja. Aduh, repot juga nih dikulik benar-benar. Saya itu hitung nge-breakdown sama istri berdua. Tiba-tiba sampai selesai acara ini. Acara nikahan. Acara nikahan. Ternyata nih nggak murah biaya ini. Dan nggak tahu itu duit dari mana aja. Tiba-tiba tuh kita hitung semua. Bukan tiba-tiba. Habis buat bayar utang acara gitu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Saya hitung, saya breakdown berdua sama istri. Lumayan juga nilainya, sekitar 80 juta. Buset. Lo nggak bagi-bagi gua lo. Itu 75 juta ke atas lah. Ya, Itu dari duit 7 juta. Menang banyak lo ya. Enggak, itu belum dibuka bed. Ya, Belum. Nah, terus? Saya kan memang nggak ngundang banyak, karena saya jujur aja. Saya ini dikasih space cuma 100 orang kapasitas. Karena pandemi tadi ya. Ya saya nggak paham lah, Nah, gitu oke. kan. Mungkin ada salah satu keluarga yang nggak senang dengan saya, karena kan saya pendatang baru. Dari lanjut. Gitu kan. Saya pendatang baru tiba-tiba ngajak orang yang nikah. Ketika saya mau nyebar undangan, saya cuma hanya dikasih space 100 undangan 100 untuk mengundang. Jadi saya bingung gitu kan. Kita ini laki-laki. Kesana teman, kesini teman, ke depan kena teman gitu kan, ke belakang juga teman. Ini gimana? Kan solusinya. Ya akhirnya banyak, mohon maaf teman-teman yang nggak undang juga. Karena memang saya juga nggak bisa banyak juga gitu. Ya. Banyak juga ngundang. Yang jelas ada sedikit rezeki setelah nikah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dipakai buat modal apa enggak? Enggak. Berarti modal lagi dari nol lagi. Nol lagi. Itu istilahnya urusan keluarga lah ya. Oke, istri masih karena memang bekerja. saya juga nggak banyak gitu kan, nggak banyak, tapi ya karena target saya itu bukan cari uang ketika saya nikah. Saya nggak cari uang. Jadi cari apa? Cari cewek. Beda kan, Nah. takutnya nih, wah gua pengen nikah, gua pengen dapat uang. Wah. Saya nggak ke arah sana. Oke, tadi putus dengan melanjutkan bengkel tadi ya. Di perjalanan usaha berjalan, istri masih kerja, ya kan? Berarti legal tadi belum kurus ya? Belum, sampai saat ini belum. Oh, berarti masih sarang semut perorangan. Tapi akan mau meningkatkan ke Doain aja. ke perusahaan gitu ya, CV maupun PT ya. Anggota sarang semut saat ini berapa sih yang memang menjalankan operasional usaha bersama? Bersama ya. Saat ini kan kita hanya Dapat job, kita per project aja, borongan lah. borongan. Ini kan gini, yang dapat job kan Om Sandi misalnya, dengan promosi bengkelan. Ini kan kalau saya lihat ya, itu kan Om Sandi kalau dapat job bisa mulai dari 5 orang, 10 orang, bahkan bisa nyampe 30 orang. Betul. Ya, ini sistemnya gaji atau tadi ya per project ya? Ya, per project borongan. Tapi itu kan berarti kan partnership semua ya? Betul, partnership. Itu sekarang 2022, berarti 2020. Orangnya gonta-ganti atau pastilah gonta-ganti. Yang namanya apa ya? Nggak mudah mencari tukang itu, mencari kemen itu nggak mudah. Partnership yang loyal itu nggak mudah gitu ya? Nggak mudah. Apalagi kita bicaranya dengan pekerja borongan gitu kan. Tapi peluang tadi usaha dari dalam kebun kopi Haja Ulam di kampung Cilalung, mempromosikannya itu pakai digital kah atau dari pertemanan kah atau seperti apa tuh? Ya kan awal mula saya coba-coba.
ya Coba-coba. kayak ini ya enggak. Hmm. Awal mula tuh ya dari bacot Ya. dari pertemanan gitu kan. Akhirnya saya belajar ketemu lah dengan beberapa kawan gitu kan yang saya anggap mereka tuh guru saya lah. Salah satunya ada Bang Saiful Korim dari Ya. Serok Poncol. Berarti belajar juga dengan kontraktor dan Ya, kurang lebih dari seperti properti gitu ya. karena memang kita harus nyari dengan mereka. Oke. Terus saya ketemu lah sama yang namanya Pak Yusuf Amin. Oke. Beliau ini guru saya. Dia di bidang Sama. pekerjaan sipil ya? Bukan. Apa? Las. Oke, lebih spesifik ya, las. Oke. Dari situlah beliau banyak mengajarkan saya. Salah satunya ketika kita ketemu dengan konsumen, ketemu dengan tukang, terus ketika kita mendapatkan masalah, problem, kadang-kadang saya curhat juga sama beliau. Ya, berarti Dan dia selalu alhamdulillah mungkin karena pengalamannya ya, saya dikasih formulanya lah untuk mengatasinya. perjalanan ini masih panjang ya. Panjang banget. Jadi intinya di sana kita sudah dapat jiwa mandiri, entrepreneur sudah terbangun. Sebetulnya menurut Om Sandi ini perlu dikembangkan nggak? Atau perlu harus? Bahkan itu sudah menjadi kewajiban. Berarti jangan istilahnya kemandirian atau tidak bekerja dengan orang lain gitu ya. Tapi bisa usaha mandiri itu menjadi tantangan ya. Susah sudah pasti. Nggak punya modal merupakan tantangan hal yang biasa. Tapi ini hidup ini harus punya tantangan ya. Iya. Kalau nggak gitu nggak berkembang. Oke. Terakhir di tanggal kemarin kebetulan Adek sempat diundang di acaranya Om Sandi. Betul. Tiba-tiba dapat undangan. Tanggal 31 Juli ya? Ya. 2020. Tiba-tiba undangannya cuma bunyi gini doang. KBLI Seniman Api. Nah, apa nih hubungannya dengan Sarang Semut, dengan bengkelnya Om Sandi, atau dengan aktivitas Om Sandi? Saya mengundang Om Ade di KBLI Seniman Api gitu. Menarik tuh, Seniman Menarik, ya? Api. Seniman Api. KBLI tersendiri terdiri dari 4 huruf. KBLI. Artinya komunitas. Bengkel Las Indonesia. Jadi KBLI itu singkatan dari Komunitas Bengkel Las Indonesia. Itu satu komunitas berarti lebih profesional ya? Ya. Kayaknya sudah berbadan hukum deh. Sudah. Oke. Kenal dari mana tuh Om Sandi bisa terobosan pas bengkel? Dari media massa sih, dari media massa Facebook. Facebook ya? Dulu saya sempet gini, gua mau jual Facebook gua nih. Sekarang malah penting tuh Facebook. Oh gitu ya? Oke. Berarti ada dunia informasi komunikasi digital ya? Betul. Yang mempermudah hidup kita ya di zaman now ya. Oke. KBLI sendiri kemarin aktivitasnya apa aja sih? Boleh diceritakan sedikit? Aktivitasnya lebih ke bimbingan teknis, pelatihan. Ya diklat lah, pendidikan dan pelatihan. Lebih ke arah sana gitu ya. Dan pengembangan diri bengkel ya. Pengembangan bengkel. Berarti motivasi Om Sandi mengikuti KBLI adalah pengembangan itu ya tadi ya. Kemarin sempat dengar tuh ada pelatihan bersertifikat profesi. Itu boleh dikulik sedikit? Yang dari mana nih? Yang itu kan ada. Oh iya, sorry. Ada juga HAPI. HAPI itu apa sih? HAPI itu HAPI ya? HAPI. Ya, Himpunan Aplikator Indonesia. Aplikator tentang lebih ke baja ringan. Oh, dia yang berhubungan dengan besi gitu ya. Salah satunya baja ringan gitu. Yang berhubungan dengan tadi perlengkapan las tadi ya. Atau konstruksi. Lebih ke konstruksi aja sih. Konstruksi. Gimana
tata caranya nih biar konstruksi ini kuat dan lain Oke. sebagainya. Berarti ada dua komunitas. Apa tuh? Tadi KBLI sama HAPI ya, himpunannya. Ya, betul. Nah, ini yang mungkin apa motivasi Om Sandi untuk bergabung ke komunitas ini? Ya, yang pertama mungkin dari silaturahmi, terjalin relasi gitu kan. Relasi Karena dan memang silaturahmi. konteksnya dari awal saya sama Pak Sekjen, Pak Nirwan, Mm-mm. ayolah kita ngajak adakan kopi darat, kopdar, Kopdar. Oke. kopdar, silaturahmi. Siapa yang bisa? Saya nyaut lah di grup. Silakan Pak di tempat saya. Oke. Maka dibentuklah sama Pak Nirwan, beberapa sponsorship juga mendukung acara kita. Dari perlengkapan dan peralatan Ya, betul. tentang las dan konstruksi gitu ya. Betul. Oke. Maka di tanggal 31 Juli ya alhamdulillah terrealisasi. Ada digadang-gadang tadi KBLI itu sudah berdiri di semua daerah kah atau seperti apa saat ini? Kalau ke arah sana memang KBLI pusat ya yang Ya. harus menjelaskan ya. Kalau saya memang belum bisa untuk menjelaskan ke arah sana gitu. Tapi sebetulnya Om Sandi digadang-gadang untuk menjadi perwakilan dari Tangerang Raya gitu ya. Mudah-mudahan kalau seandainya memang ya apa ya, saya ini hanya punya bisa, Allah ini punya kuasa. Jadi kalau Oke. seandainya Allah memang sudah menguasakan yang sudah di-akses sama orang-orang pusat, ya alhamdulillah. Dan diberi kepercayaan, insya Allah sih kita siap. Oke, balik. keren. Nah, balik lagi tadi ya, manusia punya rencana, punya kuasa. Di setelah lulus kuliah di umur berapa tuh Om Sandi? Kita Bicara back kuliah lagi. Ya, tadi sarjana ekonomi loh. Ya. Ya kan? Berniat Ini berwirausaha. yang malas gini nih kan. Berniat berwirausaha, tidak mau bekerja dengan orang lain, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terus masalah permodalan tidak tergantung sama siapapun, berusaha mandiri mulai dari hal-hal yang kecil. Kan? Ini kan di saat digital masa digital saat ini plus juga persaingan dunia ya yang pasar bebas ya, kesempatan bekerja kan sebetulnya sangat banyak. Nggak ada lagi istilah nganggur tuh, nggak ada, kecuali pengangguran, penggiat anggur ya. Istilah nganggur benar-benar tidak bekerja atau tidak menghasilkan sudah tidak ada. Om Sandi memulai ini kira-kira tadi ya, ini kan memotivasi rekan-rekan yang lain ya supaya tetap berinovasi dan berkreativitas yang menghasilkan sebuah karya yang akhirnya juga ujung-ujungnya duit gitu ya, menambah kesejahteraan. Apa kira-kira motivasinya Om Sandi? Motivasi untuk para pemula ya, untuk teman-teman supaya nggak ada alasan lagi lo nganggur gitu. ya. Lo tidak menghasilkan, tapi lo dengan berkarya lo Lo bisa. akan menghasilkan. Sebenarnya gini sih ya, itu balik lagi ke manusianya masing-masing. Saya coba beberapa kali, sulit untuk paling saya hanya bisa kasih pesan. Tapi kalau untuk Ngeblank. Oke. dari mana tadi? Intinya bagaimana memotivasi teman-teman tetap terus berkarya. Dengan berkarya ya kita akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan atau bisa menghasilkan pundi-pundi ya, uang gitu. Motivasinya untuk rekan-rekan ya semangat aja sih. Berarti Kita punya keluarga. kuncinya adalah bagaimana memotivasi diri kita sendiri untuk tidak pernah putus asa gitu ya, semangat ya. Poin akhir Apa tuh? ya, warung ngopi jurnalis
cerita jadi berita, berita jadi cerita. Masih bersama, lihat di bawah ini, masih bersama komunitas jurnalis dan Sarang Semut Production. Sarang titik SS titik semut. jangan lupa Apa tuh? komunitas apa tadi? KBLI. Komunitas. Komunitas Bengkel Las Indonesia. Mari berkarya untuk diri kita maju dan sejahtera. Sampai jumpa.